Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Desi berharap dimanapun adik-adik berada saat ini, adik-adik selalu berada dalam keadaan yang baik. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali. Adik-adik sudah siap? Mari kita berdiri, kita bersama-sama menyanyi lagu Ayo Ayo Cepatlah dan Allahku Besar. Satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji namamu yang kudus, Tuhan Tuhan kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan boleh berikan ke dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan beribadah, berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita Alkitab,
kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan Tuhan tetap terus kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berkati kami masing-masing, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menenangkan hati kami, menenangkan pikiran kami, untuk boleh duduk diam, duduk dengan tenang, sehingga firman-Mu boleh kami dengar dengan baik. Untuk kakak layan yang akan menyampaikan cerita Alkitab tentang Engkau kiranya memberkati juga, curahkan Roh Kudus kepadanya, sehingga ia boleh berkata-kata semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap menerima firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik sudah siap Alkitabnya ya? Ayo kita baca, kita buka Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1-9. Sekali lagi adik-adik, pembacaan kita hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1-9. Nah adik-adik sudah dapat ya? Kita baca bersama-sama. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau di kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk mendapatkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dibebaskan. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam cerita. Adik-adik duduk yang manis ya, saat kakak cerita. Nah, cerita kita hari ini melalui pembacaan kita tadi, kakak bercerita tentang 2 orang tokoh Alkitab yang bernama Paulus dan Silas. Nah, Paulus dan Silas ini adalah pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang berani, yang taat. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu memberitakan tentang Tuhan Yesus. Meskipun dalam perjalanan Rasul Paulus dan Silas selalu banyak tantangan, karena mereka memberitakan Injil Kristus itu tidak semua diterima baik oleh semua orang. Pasti ada saja orang-orang yang tidak suka. Nah adik-adik, Rasul Paulus dan Silas dalam pembacaan kita, mereka ada di sebuah kota yang bernama Tesalonika. Di Tesalonika ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi, dan Rasul Paulus dan Silas berada di sana selama 3 hari berturut-turut menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, ada beberapa orang Yahudi yang justru marah dan iri hati kepada Rasul Paulus dan Silas, karena melalui cerita Rasul Paulus dan Silas tentang Tuhan Yesus, banyak orang yang bertobat. Nah, mereka kemudian mencari Rasul Paulus dan Silas. Mereka mengajak para penjahat yang ada di pasar dan mencari Rasul Paulus dan Silas untuk diadili dan dihukum. Namun
mereka tidak menemukannya. Namun hal yang tidak menyenangkan terjadi justru menimpa seorang yang bernama Yason dalam pembacaan kita tadi. Nah, Yason ini adalah orang yang di rumahnya dipakai Rasul Paulus dan Silas untuk menginap, dan beberapa orang lainnya. Orang-orang Yahudi itu menyeret Yason ke tengah kota juga untuk diadili karena mereka membiarkan Rasul Paulus dan Silas menumpang di rumahnya. Nah, adik-adik, jahat sekali ya orang Yahudi itu. Bahkan mereka tega menyeret seorang yang bernama Yason itu dan menyakitinya. Nah, adik-adik, apakah Rasul Paulus dan Silas takut terhadap orang Yahudi yang jahat tadi? Dan apakah Rasul Paulus dan Silas berhenti memberitakan Injil? Jawabannya tidak. Nah, Rasul Paulus dan Silas tetap memberitakan Injil Kristus. Mereka tetap berani karena mereka percaya Roh Kudus pasti menolong mereka. Roh Kudus bekerja melalui Yason, berani memberitakan kesaksian di depan banyak orang bahwa Rasul Paulus dan Silas tidak bersalah. Nah, adik-adik, kakak juga punya video singkat tentang kisah Rasul Paulus dan Silas yang ceritanya tentang keberanian mereka memberitakan Injil Kristus, yang dalam pembacaan sebelumnya pada pasal 16 itu tantangannya itu Rasul Paulus dan Silas itu mereka sampai masuk penjara, mereka disiksa, mereka dihukum, tetapi Rasul Paulus dan Silas tidak takut. Adik-adik nonton videonya ya, kakak putarkan. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring,
Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." kepala penjara itu menyuruh membawa sulung. Lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Nah adik-adik, melalui cerita kita hari ini, melalui video yang sudah adik-adik nonton tadi, kita mau belajar dari Paulus dan Silas yang berani dan tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Kita mau belajar untuk tetap berani, mau bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan Yesus yang sudah kita rasakan dimanapun dan kepada siapapun, tanpa kita harus malu, tanpa kita harus takut. Kita mau berani menceritakan tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah penolong kita dan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Bagaimana caranya adik-adik? Kita mau bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada teman kita, kepada sesama kita, dimanapun kita berada. Nah, caranya melalui tindakan kita, melalui cara hidup kita yang baik, yang penuh kasih, dimanapun kita berada. Adik-adik, walaupun kita masih kecil, tetapi kita juga harus berani, kita tidak boleh takut memberitakan tentang kebaikan Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Nah, contohnya kalau di sekolah kita mau menyatakan kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan ya, melalui sikap kita kepada teman. Kita mau bergaul dengan siapa saja, tidak pilih-pilih teman. Kita tidak boleh mengejek teman, walaupun mungkin di sekolah misalnya ini banyak adik-adik yang di sekolah negeri ya, biasanya ada yang suka ejek agama Kristen atau percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang begini-begini. Kita tidak boleh sedih, kita tidak boleh takut kalau diejek sama teman. Dan yang paling penting juga kita harus menunjukkan kasih Kristus dalam hidup kita. Kita tidak boleh membalas, mengejek teman kita yang mengejek tadi. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih di dalam kehidupan kita. Jadi kita tunjukkan kepada teman kita, kalau dia mengejek kita, kita tidak boleh balas mengejek. Dia memukul kita, kita tidak boleh membalas memukul. Nah adik-adik, kita mau menunjukkan
tentang Kristus kepada teman-teman kita juga di sekolah. Kita mau menolong teman kita yang kesusahan, kita mau berbagi dengan teman yang berkekurangan. Nah, begitu pula kalau di rumah, bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa kita ini anaknya Tuhan Yesus. Kita harus dengar-dengaran, harus sayang sama adik, dengar-dengaran kepada orang tua, dan menghormati orang yang lebih tua di rumah, oma, opa, tante, om, dan siapa saja yang lebih tua yang ada dalam keluarga kita. Kita harus menghormati mereka. Nah, di lingkungan di masyarakat di mana kita bergaul dengan tetangga yang berbeda agama juga seperti itu, dengan teman yang berbeda agama di tempat kita bergaul, bermain di dekat rumah, di sekitaran rumah. Kalau adik-adik punya teman, nah kita harus menghargai, tidak boleh kita mengejek atau kita tidak boleh mengganggu mereka pada saat mereka beribadah. Nah, itu adalah contoh-contoh sikap cara hidup kita yang menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus, bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Nah, sehingga melalui sikap hidup kita, orang akan tahu, orang akan melihat Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Oh, ternyata dia rajin ke sekolah minggu, dia rajin pergi beribadah. Seperti itu cara hidupnya, baik, sopan, penuh kasih. Iya, dia tidak suka mengejek orang. Nah, seperti itu adik-adik. Begitu pula kalau kita ada di mall misalnya atau di tempat keramaian, biasa kalau adik-adik mau makan, ada yang adik-adik malu-malu mau berdoa. Tidak boleh, tetap kita harus berdoa dimanapun kita berada, walaupun di lingkungan di banyak orang yang berbeda dengan kita. Harus menunjukkan siapa jati diri kita. Kita adalah anak Tuhan Yesus, harus berani. Ya adik-adik, demikian cerita kakak. Kita harus berani menceritakan tentang Tuhan Yesus dimanapun kita berada, melalui sikap dan tindakan serta perbuatan kita yang penuh kasih, sehingga orang bisa melihat bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya, yang menjadi juru selamat kita itu ada di dalam hidup kita. Nah adik-adik, demikian cerita kakak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sudah dengar cerita firman Tuhan kan? Saatnya kita akan membuat aktivitas. Aktivitas hari Minggu ini kita akan membuat video pendek. Video pendeknya dari mana? Ya, kita akan membuat video pendek adik-adik yang menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita atau di dalam hidup adik-adik. Video pendeknya ini contohnya seperti ini ya. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Perkenalkan, nama aku Ersha. Nah, jadi teman-teman, hari ini aku ingin menceritakan beberapa kebaikan Tuhan. Dan Ersha juga ingin menceritakan pengalaman Ersha ketika diberikan kebaikan oleh Tuhan. Jadi, seperti yang kalian tahu, setiap orang itu pasti pernah lah ya mendapatkan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik untuk diri kita dan orang-orang yang lain. Nah, Ersha ingin bercerita tentang apa yang sudah Tuhan berikan untuk Ersha. Jadi, ketika Ersha sakit, Ersha itu mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Ketika Ersha sedih, Tuhan selalu menghibur Ersha dengan berbagai macam cara. Ya Tuhan pokoknya menghibur Ersha deh. Terus, ketika Ersha kesusahan, Tuhan selalu membantu Ersha. Tuhan selalu menyertai Ersha dimanapun Ersha berada. Begitu juga dengan teman-teman dan orang-orang lain. Semua orang itu selalu diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Jadi teman-teman jangan berpikir kalau tidak ada yang menyayangi teman-teman. Karena teman-teman itu selalu disayangi dan dijaga oleh Tuhan Yesus. Jadi kalian gak boleh takut ya. Nah, lalu setelah itu kalian juga harus tetap bersyukur, berdoa, membaca Alkitab, dan berbuat baik kepada orang lain. Karena berbuat baik kepada orang lain itu sama saja ketika Tuhan berbuat baik kepada kita. Jadi teman-teman itu harus selalu berbuat baik kepada orang-orang.
Dan teman-teman juga nggak boleh mengeluh, karena mengeluh itu tidak baik ya. Jadi yang ingin Ersha sampaikan, kalian harus selalu percaya kepada Tuhan. Jadi seperti itu dulu saja yang ingin Ersha sampaikan. Semoga teman-teman selalu diberkati oleh Tuhan, dan semoga teman-teman sehat-sehat ya. Terima kasih. Nah adik-adik, sudah lihat kan contoh video yang tadi? Jadi video pendek yang adik-adik buat ini berdurasi 2-4 menit. Jadi adik-adik membuat video pendeknya, 5 orang terbaik yang membuat video pendek terbaik akan mendapatkan hadiah dari kakak. Jadi kalau adik-adik sudah membuatnya, silakan kirim di kakak lain masing-masing ya. Kakak tunggu sampai jam 12 siang. Oke, selamat membuat video pendeknya adik-adik. Tuhan memberkati. Dadah. Kita harus membawa berita pada dua dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gas jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita pada dua dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gas jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah rahmani dan cemerlang. Bila kau pantas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami hari Minggu ini boleh kembali beribadah, memuji dan besarkan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami membawa doa syafaat kami, doa syukur kami kepadamu. Terimalah doa kami Tuhan, dan inilah doa-doa kami Tuhan. Ya Allah Bapa yang kami sembah, Allah yang senantiasa memberkati kami dengan hikmat yang tak terhingga. Mampukan kami untuk terus bersaksi tentang kebenaran yang berasal dari-Mu Bapa. Biarlah kami menjadi kitab terbuka dalam tutur dan laku kami. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Yesus yang baik, kami berdoa buat orang tua kami. Tuhan Yesus berkati, beri kesabaran dan kesehatan agar mereka senantiasa mampu menjaga dan mendidik kami. Inilah doa kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa bagi gereja-gereja-Mu di seluruh muka bumi ini. Teristimewa Gereja GPIB Batra Kasih, tempat di mana kami beribadah. Berkatilah para pelayan yang bertugas di dalamnya dan seluruh yang terlibat di dalamnya. Sekalipun ibadah ini masih secara virtual atau online, tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan tak pernah berhenti dan putusnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami.
tempat di mana kami tinggal, bangsa negara Indonesia ini. Berkatilah agar selalu damai, rukun, dan saling mengasihi satu sama lain. Begitu pula Tuhan, di tengah keadaan saat ini, demi virus corona yang masih saja melanda bumi pertiwi ini, Tuhan Yesus tuntun dan jaga kami, sertai kami, agar kami tetap dijaga, dijauhkan dari bahaya virus corona ini atau segala apapun yang jahat. Terima kasih Tuhan, berkatilah adik-adik klien kami dari sektor pelayan 1 sampai sektor pelayan 12 dalam tumbuh kembang mereka semuanya bersama keluarga mereka masing-masing. Begitu pula dengan kakak-kakak lain kami dari sektor pelayan 1 sampai dengan sektor pelayan 12. Berkatilah juga persembahan yang telah kami berikan agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Nah adik-adik, tiba saatnya kita berada di penghujung ibadah pada minggu hari ini. Kakak Keti undang untuk mari kita satu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan Yesus berkati apa yang telah kami dengarkan tadi, kiranya boleh kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Dan berkati kami Tuhan Yesus, kiranya kami boleh bertumbuh dan boleh menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua kami, dan terutama bagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, berikan kami kesehatan, lindungi kami dimanapun kami berada, sehingga kami boleh berjumpa kembali di ibadah selanjutnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa anakmu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Halo teman-teman, terima kasih sudah mengikuti IHMPA hari ini. Hai teman-teman, tetap di rumah saja ya. Lakukan aktivitas seperti biasa, serta jaga iman dan juga imun. Semangat! Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di IHMPA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.